Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Sabarudin. Saya berasal dari SMK Kartika. Saya akan menjelaskan atau melihatkan cara penginstalan Ubuntu server. Nah, yang aplikasi yang kita gunakan di sini adalah VirtualBox. Nah, di sini hanya percobaannya saja. Ini bukan penginstalan aslinya. Jadi kita gunakan VirtualBox saja dulu ya. Oke, yang pertama kita buka VirtualBox di sini. Jika Anda belum mempunyai aplikasi, silakan di-download di Google atau di Mozilla. Nah, cari VirtualBox. Oke, itu caranya saja. Kita langsung masuk saja. Oke, kita sudah klik 2 kali. Oke, mungkin agak lalot ya laptopnya, maaf karena ya maklum laptop lama. Oke, tunggu ya, bersabar sedikit karena ini laptopnya mungkin agak lambat. Oke, ini sudah terbuka. Nah, di sini sudah ada orang yang install. Nah, kita hapus saja. Kita klik kanan, terus kita remove. Oke, kita delete all files. Yang pertama itu kita buat new. Nah, di sini kita buat namanya Ubuntu. Kita ketik Ubuntu. Oke, Ubuntu server kita telah tulis. Kita klik next. Nah, di sini pengaturan memori size-nya kita atur 1 GB karena untuk mengoptimalkan jalannya penginstalan di VirtualBox. Oke, kita ganti menjadi 1024 MB. Kita next. Oke, kita di sini ada virtual hard drive. Kita langsung saja create. Nah, yang kedua itu ada FDI, kita pilih itu. Kita next saja langsung. Nah, di sini kita next saja karena kita harus menggunakan dynamical allocated. Oke, kita next. Nah, di sini kita langsung next saja. Oke, sudah di create. Oke. Nah, ini sudah masuk. Kita klik kanan, terus kita masuk ke setting untuk mengatur pengaturan storage-nya untuk masukkan ISO. Oke. Kita pilih storage. Tunggu dulu karena ini lagi loading. Ya, bersabar dulu karena laptop juga lowbat. Saya ambil casnya dulu. Nah, oke, kita sudah mencas laptop ini. Nah, maaf jika ada tadi suara-suara yang tidak berkenan. Mungkin itu hanya hantu lewat. Oke, kita lanjut saja. Kita pilih empathy yang ada di sini. Oke, di controller aja. Oke, kita klik ini, terus kita ganti di sini. Oke, kita pilih. Nah, ini sudah ada. Tapi bagusnya kita pilih di sini. Nah, di aplikasi ini kita cari nanti. Nah, ini. Oke, kita klik saja terus open. Nah, ini sudah terpasang ini. Oh ya, ini sudah terpasang ini. Nah, kita klik OK karena ini pengaturan ISO-nya untuk bisa berjalannya Ubuntu server. Oke, kita start. Oke, start. Ya, begitulah laptop lama jadi lambat, mohon dimaafkan. Sabar ya, karena begitulah seperti nama bapak saya.
sudah muncul. Beginilah kalau laptop lama, mungkin perlu diganti dengan yang baru. Mungkin ya uang belum cukup, cuma bisa beli HP yang baru saja. Itulah. Oke, kita pilih sini ada pemilihan bahasa. Ya terserah kalian mulai dari di negara mana, kalian bukannya bahasa apa, terserah kalian pilih apa. Lebih pilihnya karena saya orang Indonesia dan di daerah Makassar. Jadi saya ingin pilih bahasa Indonesia saja. Oke, kita pilih bahasa Indonesia. Enter. Nah, kita install. Enter. Nah, di sini tidak bisa digunakan mouse. Oke, ingat. Di sini kalau penginstalan tidak diperlukan untuk menggunakan mouse. Kita hanya menggunakan keyboard. Nah, di sini pengaturan keyboardnya kita pilih tidak ya untuk pengaturan keyboardnya, karena keyboard kita pilih sendiri lebih enaknya optimalnya. Oke, tunggu dulu karena ini lagi loaded. Nah, di sini pengaturan origin of the keyboard ini kita pilih USA. Oke, kita enter. Kita pilih USA. Nah, kita mendeteksi perangkat keras itu pengolahan CD-ROM. Oke, sabar, kita mendeteksi CD-ROM-nya. Ya, memuat komponen-komponen tambahannya yang ada di sini. Begitulah kalau Ubuntu server. Ya, loadingnya sangat banyak, jadi kita harus bersabar untuk menunggunya. Oke, mungkin kalau ada terdengar suara-suara yang tidak berkenan, mohon dimaafkan, karena begitulah di tempat ini agak ribut. Oke, di sini halaman server DNS. Kita tidak usah memasukkan saja, kita langsung lanjutkan ya. Lanjutkan. Oke. Nah, nama hostnya itu Ubuntu. Oke, Ubuntu. Oh, kita berada di kota Makassar. Nah, di sini metode pemarkisian ya. Kalau kita pilih terpadu untuk gunakan seluruh hard disk dan setel LSM, itu sudah diatur sendiri, sudah teratur secara otomatis. Lebih bagus kita pilih manual supaya kita tahu bagaimana di mana tempat yang kita inginkan, partisi mana yang kita inginkan, jadi ruang swap, jadi home dan rootnya. Oke, jadi kita lebih bagusnya kita pilih manual. Nah, untuk menggunakan juga ruang swap itu apa itu ya? Kita jelaskan sebentar. Kita masuk dulu di sini, kita pilih manual. Oke, di sini kita pilih yang ketiga ini. Ya, sini buat partisi baru yang kosong pada hard disk. Oke. Nah, sini sudah ada ruang kosong. Nah, ini buat partisi baru. Oke, kita pakai 6,6 GB saja ya. Lebih optimalnya lagi supaya bisa bikin 3 otomatisian. Kita pilih primer awal. Nah, ini sudah teratur. Terserah kita bisa pilih di mana. Ini sistem root. Oke. Jadi kita selesai menyusun partisi. Nah, yang kedua. Oke. Buat partisi baru. Kita pakai 1 GB di sini, oke? 1 GB. Kita lanjutkan. Kita pakai logical, terus awal karena kita belum menutup isi partisi ini. Nanti kita akan bentuknya. Ini sudah ada home. Oke, kita selesai menyusun partisi di sini. Nah, ingat, sini lagi ruang kosong lagi ya. Kita buat partisi baru. Oke, kita lanjutkan saja logical. Oke, di sini kan sudah habis. Nah, ini ingat kita pakai ruang swap. Ingat ruang swap. Maaf, bukan di sini. Ruang swap ini ada di sini. Saya salah.
Ini ruang swap, kita harus gunakan ini ruang swap. Oke, selesai menyusun partisi. Terus selesai mempartisi perubahan-perubahan ke hard disk. Ya, ini. Oke, kita pilih ya. Oke, susunan partisi. Ya, sabar ya, kita mensusun partisi di sini. Dan itulah ada loading lagi. Oke, apa namanya untuk mengetahui atau mendapatkan konten baru ya beginilah. Kita harus bersabar untuk menunggu pemasangan sistem dasarnya, karena ini memang Ubuntu server itu pemasangan ini agak lama penginstalannya. Mungkin kita bisa sambil ngopi sambil makan untuk melakukan penginstalan ini. Oke, silakan nikmati lagu-lagunya dulu ya, tapi jangan sampai tertidur, karena sampai tertidur tidak bisa mengetahui apa isinya ini. Oke bro and mbak bro.
sekarang sudah 90%. Sedikit lagi untuk selesai pemasangan sistem dasarnya. Baik, sekarang di sini nama lengkap dari pengguna baru. Oke, kita tulis Ubuntu. Oke, Ubuntu ya. Oke, kita tuliskan nama akun saja Ubuntu juga. Pada sampingnya itu kita tidak sudah ini kita beli tidak. Oke, kita lanjutkan saja di sini untuk proxy HTTP nya. Oke, bisa diisi. Nah, di sini memilih dan memasang perangkat lunak. Nanti ada sebuah aplikasi yang kita inginkan, terserah kalian. Mungkin kalian bisa memilih semua jika memang dibutuhkan. Kalau bagi saya kan ini hanya virtual, jadi saya pilih hanya 3 atau 2 saja agar lebih cepatnya penginstalan ini supaya tidak lama untuk menunggu. Oke? Karena jika ingin memilih banyak itu ya lumayan memakan waktunya itu hampir 1 jam lah, kurang lebih. Oke, jadi tunggu ya, kita di sini masih memasang perangkat lunaknya. Nah, di sini kita pilih tidak ada pembaruan otomatis, jangan diperbarui secara otomatis di aplikasi-aplikasinya. Kita pilih oke. Nah, sekarang di sini pilih perangkat lunak yang ingin diinstal. Tadi saya sudah bilang, jika memang diperlukan semua silakan diinstal. Jika tidak perlu, maka jangan dicentang. Oke, cara menyentang itu dengan menggunakan spasi. Kita gunakan ini saja, sama yang di bawah, sama Samba. Karena ini aplikasi yang dipentingkan. Oke, ingat, ini jika yang diperlukan karena ini hanya virtual. Jadi saya pilih 3 saja. Oke, sebenarnya diperlukan semua supaya tidak usah install lagi dari dalamnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita klik keyboard berhuruf W, terus pilih yes. Nah, di sini memilih dan memasang perangkat lunak. Ya, kita lumayan lah penungguan loadingnya ini. Jadi bersabar ya untuk
para penonton ini untuk tetap bersabar. Ya mungkin agak lama, silakan yang ingin bersantai minum kopi sambil penginstalan ini silakan. Ya ada cemilan-cemilan juga nggak apa-apa kok, kalau perlu juga dibagikan sama orang yang lagi bikin video ini. Oke. Oh nggak bisa ya, maaf. Kalau siapa tahu bisa ya bolehlah bagi-bagi cemilannya jika ada. Nah, di sini pemasangan bootloader. Ya, mungkin juga agak lama sedikit tapi tidak terlalu lama amat. Di sini ada penting pemilihannya, nanti saya jelaskan. Nah, di sini saya bilang memasang bootloader grup pada master boot record. Nah, kita di sini pilih ya. Jika kita tidak pilih ya, maka instalasinya itu akan gagal. Oke. Nah, sudah 50%, sedikit lagi tidak masuk pada Ubuntu itu, Ubuntu servernya maksud saya. Oke, sedikit lagi. Oke, sedang menyelesaikan instalasi. Oke, ini sudah selesai nih. Tinggal masuk ke sistem operasi itu. Nah, lanjutkan. Nah, ini sudah masuk. Oke. Ya, oke kita pilih itu di atas tadi. Maaf jika ada suara-suara yang mengganggu,
para penonton jika terganggu. Jika ada kalau suara-suara itu maaf karena dia agak ribut di sini. Ya jadi minta maaf ya. Jika tidak ada ya enggak apa-apa juga. Oke. Oke, kita sekarang login Ubuntu. Oke, passwordnya lagi Ubuntu. Oke, bismillah, mudah-mudahan masuk. Ini sudah masuk. Akhirnya saya sudah berhasil untuk memperlihatkan bagaimana cara-cara penginstalan Ubuntu ini. Nah, kita untuk mematikan ini atau ada aplikasi yang kita inginkan, silakan cari perintah-perintahnya yang ada di Google. Oke. Karena jika kalian bisa mengatur jaringannya, bisa ada suatu suatu nomor atau huruf untuk memasukkan di Ubuntu server ini seperti ini, sudo spasi su. Ini sudosu perintahnya, maksud saya perintahnya itu harus dicari di Google jika ingin mengatur aplikasi-aplikasi dalam ini. Oke, kita masuk. Oke, passwordnya lagi. Nah, sudah kita masuk di root Ubuntu. Nah, untuk mematikan ini kita mengetik power off. Jadi ingat, jika kalian ingin mencari perintah-perintahnya, silahkan cari di Google. Itu banyak sekali untuk pengaturan setting jaringan, DHCP-nya, DNS-nya dan lain-lain. Kalian bisa cari di sana. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon dimaafkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye bye.